Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Dominik Hasiani dari 10 IPA 2. Ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Kandungan yang terdapat pada bir peletok untuk perkembangan gizi remaja dewasa. Di bab 1, pendahuluan ada 4, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah saya, bir peletok merupakan minuman khas Betawi yang biasa digunakan untuk menghangatkan badan. Dan komponen utama bir peletok adalah jahe. Bir peletok adalah salah satu jenis minuman yang mungkin anak generasi sekarang kurang mengetahui keberadaan bir peletok ini. Bir peletok ini juga memiliki berbagai khasiat, antara lain yaitu melancarkan peredaran darah, meredakan nyeri lambung, radang sendi, dan masuk angin, serta mengurangi rasa mual, batuk, dan flu ringan. Dari latar belakang masalah yang peneliti uraikan, peneliti menyampaikan rumusan masalah. Terdapat 3, yaitu apa khasiat atau kandungan yang bermanfaat pada bir peletok. Yang kedua, bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat agar mengetahui minuman herbal bir peletok yang dapat mengemakan gizi remaja. Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan bir peletok. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kandungan dan gizi dari jajanan tradisional khas Betawi kepada masyarakat melalui karya tulis ilmiah yang peneliti buat. Manfaat penelitian di sini untuk penulis mendapat pengalaman baru dalam merancang karya tulis ilmiah tentang bir peletok yang sesuai dengan target pembaca. Selain itu juga penulis dapat lebih mengenal banyak mengenai jajanan khas Betawi. Yang kedua, melalui analisis kandungan yang terdapat pada bir peletok untuk pengembangan gizi remaja dewasa, penulis ingin memberikan informasi untuk mengenal dan mengetahui jajanan tradisional khas Betawi, sehingga masyarakat dapat turut serta melestarikan kebudayaan Betawi. Di bab 2, landasan teori, terdapat deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Deskripsi teori yang saya buat ini berdasarkan sejarah bir peletok yang dibuat pada zaman Belanda, karena dulunya orang Belanda gemar minum bir sehabis kerja, biar badannya agar lebih hangat. Orang Betawi tidak mau kalah dengan Belanda, mereka ikutan minum. Tetapi orang Betawi tidak mau minum minuman keras, karena selain dilarang agama, tetapi tidak baik juga untuk kesehatan. Jadi mereka berkreasi untuk membuat minuman dari bahan-bahan alami sekitar. Bir peletok ini adalah minuman khas Betawi. Bir ini tidak seperti anggapan orang yang katanya bir, yang berarti minuman yang mengandung alkohol, yang memiliki efek memabukkan. Bir ini merupakan minuman sehat. Bir ini muncul pada zaman Belanda, sekitar abad ke-20. Pada saat itu, orang-orang Belanda suka minum bir. Masyarakat Betawi ingin mengikuti hal tersebut. Namun karena masyarakat Betawi mayoritas Islam, maka hal itu tidak biasa. Karena bir yang diminum oleh orang Belanda dilarang dalam Islam. Maka dari itu, masyarakat Betawi menciptakan bir mereka sendiri yang justru memiliki efek bagi kesehatan. Di sini saya memiliki penelitian relevan. Saya dapat 3 penelitian relevan, yaitu yang dibuat oleh Yunia tahun 2020 dengan judul Pembuatan Minuman Instan Bir Peletok dalam Etnofarmasi untuk Masuk Angin dan Pegalinu di Desa Kiara Jangkung, Kabupaten Tasikmalaya. Di nomor 2 kita bisa lihat karya Ibnu Hasan 2019 yang berjudul Penerapan Proses Panas pada industri kecil dan menengah pangan bir peletok wilayah Jakarta Selatan. Dan penelitian terakhir dibuat oleh Hefni Henidar 2019 yang berjudul Pembuatan Produk Instan Minuman Herbal Bir Peletok. Saya membuat perbandingan antara penelitian yang relevan ini dengan penelitian saya. Dari penelitian Yunia terdapat perbandingan dengan penelitian saya. Kalau penelitian Yunia itu hanya untuk kawasan di Desa Kiara Jangkung, Kabupaten Tasikmalaya.
kalau penelitian saya itu untuk remaja dewasa dari SMA Yapenda kelas 10, 11, 12. Perbandingan penelitian Ibnu Hasan 2019 dengan penelitian saya, yaitu penelitian Ibnu Hasan lebih menuju kepada proses pembuatan dari bir peletok ini untuk industri kecil. Sedangkan penelitian saya lebih mematokkan kepada gizi atau kandungan yang terdapat pada bir peletok untuk remaja dewasa. Perbandingan penelitian Hefni Henidar 2019 dengan penelitian saya, yaitu penelitian Hefni Henidar lebih menuju kepada produk instan dari minuman herbal agar masyarakat tidak perlu repot-repot dalam membuat bir peletok. Sedangkan penelitian saya untuk memberitahu apa saja kandungan yang terdapat pada bir peletok serta melestarikan jajanan khas Betawi kepada remaja. Di sini terdapat hipotesis penelitian. Saya merancang 3 hipotesis, yaitu merancang buku ilustrasi yang bertemakan jajanan yang berasal dari budaya Betawi. Yang kedua, kandungan dan cara pembuatan bir peletok ini berawal dari ide dan keinginan untuk melestarikan dan memperkenalkan minuman khas Betawi di mancanegara. Yang ketiga, dengan membuat karya tulis ilmiah ini mungkin juga menjadi hipotesis penelitian saya bahwa orang-orang mungkin akan mengetahui, khususnya remaja, pada jajanan khas Betawi ini. Kerangka berpikir di variabel pertama terdapat judul KTI saya, analisis kandungan yang terdapat pada bir peletok untuk perkembangan gizi bagi remaja dewasa. Di variabel 2 terdapat rumusan masalah saya, yaitu ada 3 tadi ya. Apa khasiat atau kandungan yang bermanfaat pada bir peletok, bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat agar mengetahui kandungan yang terdapat pada bir peletok, bagaimana cara pembuatan bir peletok. Kenapa ada permasalahan? Karena ada penyebab, dan penyebabnya ini adalah banyak budaya daerah yang dilupakan masyarakat karena masyarakat lebih tertarik oleh budaya barat atau luar, dikarenakan juga dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya mereka, kurangnya pembelajaran budaya. Jikalau ada penyebab dan permasalahan, pastilah ada faktor. Faktor yang diakibatkan adalah akibatnya budaya lokal atau daerah yang dulunya dijunjung tinggi, dipegang teguh, serta dijaga keberadaannya saat ini mulai memudar, sehingga muncul pemikiran bahwa jika masih menggunakan serta mempertahankan budaya lokal atau daerah itu, mereka akan malu dan berpikir bahwa ketinggalan zaman. Dengan adanya itu, masyarakat ini lebih menyukai budaya modern daripada budaya lokal atau daerahnya sendiri, yang sesungguhnya awal mula kepribadian terbentuk dari budaya lokal atau daerahnya sendiri. Di variabel terakhir adalah solusi saya agar masalah yang saya buat terselesaikan, supaya bir peletok dapat dikenal oleh masyarakat atau anak muda. Maka kita harus melestarikannya, memberitahu bagaimana cara pembuatan dan manfaat serta kandungan baik tentang bir peletok. Memperkenalkan bir peletok yang sekarang hampir dibilang punah oleh zaman. Maka dari itu kita harus melestarikan budaya Betawi bir peletok yang satu ini, dengan cara merancang buku ilustrasi yang bertemakan kebudayaan khas Betawi. Itu mungkin akan membuat anak-anak yang gemar melihat gambar mulai tertarik dengan kebudayaan lokal atau daerah. Kita udah di bab 3, metode penelitian. Terdapat ada 3 ya di sini: jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan sumber data yang saya dapatkan. Pertama, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menyusun dalam mendapatkan data yang jelas.
dan nyata dengan cara melakukan survei ke tempat lokasi sehingga akan mendapat data yang lebih banyak sesuai dengan kenyataan di objek wisata Satu Babakan. Yang kedua, ada sumber data yaitu satu, waktu dan tempat penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada Senin 24 Oktober 2022 di Perkampungan Betawi, Jalan RM Kafi 2, RT 13 RW 8, Srengseng, Sawah, Jaga Raksa, Jakarta Selatan. Yang kedua, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan cara kuesioner atau angket. Yang ketiga, ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data kedua atau sumber yang dilakukan dalam penelitian ini. Data sekunder didapatkan dengan cara studi kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data. Terakhir, metode pengumpulan data yaitu pustaka. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis juga menggunakan sumber data merupakan literatur dalam bentuk cetak, jurnal-jurnal, dan literatur dalam bentuk elektronik yang memiliki kaitan dengan tujuan dan objek penulisan. Yang kedua, observasi. Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan mengenai suatu objek secara langsung dan mendetail yang berguna untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti. Dalam melakukan kegiatan observasi haruslah sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan fakta sebenarnya. Selain itu, objek yang diamati secara langsung. Oke, segitu saja dulu. Terima kasih karena sudah mendengarkan saya mempresentasikan karya tulis ilmiah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.